Menjadi salah satu orang terkaya di dunia dengan harta mencapai 6 miliar dolar Amerika atau setara dengan 73 triliun rupiah, miliarder asal Arab Saudi Sulaiman Al-Rajhi yang dermawan kini justru memilih hidup miskin. Pada tahun 2012, pria berusia 96 tahun yang hanya lulusan sekolah dasar memberikan pengakuan mengejutkan jika ia telah jatuh miskin. Orang terkaya keempat di Arab itu memilih dilimpahkan pada anak-anaknya dan menyumbangkan seluruh harta termasuk uang tunai, saham, serta propertinya pada yang berhak. Sulaiman yang sekarang hanya memiliki pakaian saja berpikir jika semua yang ia miliki hanyalah milik Tuhan. Sulaiman yang membangun universitas gratis bagi masyarakat kurang mampu itu kini memilih menghabiskan waktunya bersama keluarga dan sesama. Sangat menginspirasi ya, dan memang sosok seperti ini yang harus dicontoh oleh banyak orang, terutama memang orang-orang yang Allah berikan kelapangan rezeki yang luar biasa. Dan sosok seperti ini pasti sangat yakin ketika apa yang dia berikan atau belanjakan di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan segalanya. Dan sebenarnya apa yang diberikan oleh orang ini kepada para jamaah itu nanti akan jadi ladang amal dan pahala untuk orang tersebut lagi di yaumil akhir. Jadi apa yang dia berikan kepada orang, sesungguhnya itulah yang punya dia nanti di yaumil akhir. Apa yang dilakukan oleh Sulaiman Al-Rajhi sebenarnya adalah contoh yang sangat positif, sangat baik. Pernah 2 kali jatuh miskin, pendiri bank yang memakai namanya itu, Sulaiman Al-Rajhi, juga memiliki kebun kurma terluas di dunia. Setiap bulan Ramadan tiba, kurma dari ladang terluas miliknya di kawasan Qashim di dekat Riyadh, Arab Saudi yang mencapai 5.466 hektar dan ditumbuhi sekitar 200.000 pohon kurma ia wakafkan untuk berbuka sepanjang Ramadan di kedua masjid paling mulia di dunia, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sekarang beliau, karena beliau sebagai pengusaha besar, salah satu usaha beliau adalah kebun kurma. Sambil mengorder kurma kirim ke luar negeri. Bahkan kerajaan pun mengambil kurma dari kebun-kebun beliau. Dia menwakafkan semua. Dia bukan wakafkan kebunnya, sebenarnya dia menwakafkan usaha kebun itu. Berarti penghasilan sepanjang tahun. Karena ini kurma kan di sana, di Arab itu kan sepanjang tahun sebenarnya. Tapi kalau musim panas luar biasa hasilannya. Bukan hanya, saya dah bisa bilang ribuan, bahkan ratusan hektar, bahkan jutaan hektar. Sepanjang pandangan mata melihat, beliau memiliki pohon kurma, kebun kurma yang bisa mewakafkan menjadi salah satu penghasilan untuk sosial, untuk masyarakat miskin. Kepedulian yang tak kalah menggetarkan hati juga hadir dari seorang bocah perempuan di Arab Saudi. Meski yang ia lakukan jauh berbeda dengan Al-Rajhi yang bersedekah dengan harta kekayaannya, tapi ketulusan bocah satu ini saat membagikan buah-buahan kepada para pejalan kaki tentu membuat orang yang melihat tergugah nuraninya. Tanpa rasa lelah di tengah terik matahari dan di tengah jalan, sang bocah dengan sabar dan telaten membagi-bagikan buah yang ada di kardus pada pejalan kaki yang lewat. Melihat kepedulian gadis cilik itu, tak jarang para pejalan kaki itu menghampiri dan memeluk serta mencium bocah cilik itu. Anak kecil tentunya sudah dilatih dari orang tuanya, dan biasanya ini kebiasaan turun-temurun. Kalau di Madinah itu kebiasaan turun-menurun, jadi tempatnya udah di tag masing-masing ya, ini tempatnya aku untuk orang buka puasa, di tempat aku gratis. Ini tempatnya si ini, tempatnya si ini. Kenapa? Saking mereka nggak mau kehilangan peluang untuk menyediakan makanan berbuka puasa. Ya harusnya memang begitu, kita yang bersedekah mengajak anak-anak kita untuk ikut berbagi sedekah supaya anak-anak ini nanti menjelma menjadi orang-orang yang mencintai sedekah.
Masih dari Arab Saudi, tepatnya di Masjid Nabawi Madinah Al-Mukarramah, seperti apa suasana berbuka puasa terbesar di dunia yang menelan biaya hingga 1 juta rial atau sekitar 3 miliar rupiah setiap harinya. Benarkah untuk menyediakan makanan berbuka bagi 300.000 orang, setiap harinya Masjid Nabawi menyediakan 130.000 liter air zam-zam, 50 liter susu, 50 liter kopi Arab, hingga 40 ton kurma atau 5.000 butir kurma untuk dinikmati saat berbuka puasa untuk ribuan umat muslim di sana.